Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Sunan. Pak Sunan, saya tahu Anda adalah pengacara dari Hercules. Tapi kan Hercules memang adalah ketua umum dari Grip Jaya yang saat ini 11 anggotanya diamankan oleh pihak kepolisian. Saya ingin tanggapan Anda dalam rangka polisi yang sedang gencar-gencarnya melancarkan pemberantasan premanisme berkedok ormas. Apa tanggapan Anda? Ya, yang pasti kemarin klien kami, Pak Hercules menyampaikan statementnya bahwa kalau memang di lapangan ditemukan ya ada oknum-oknum anggota Grip Jaya khususnya yang memang melakukan dugaan pelanggaran pidana, itu silahkan bertanggung jawab atas apa yang diperbuat secara pribadi. Ya, tentunya tidak ada kaitannya ketika memang tidak mendapatkan perintah dari pimpinan di organisasi, sehingga Pak Hercules sendiri juga mendukung kalau memang ada tindakan-tindakan yang diduga melakukan aktivitas kriminal itu silahkan ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, begitu. Pak Sunan, tapi kalau Anda sendiri mungkin bisa bicara klien Anda sebagai ketua umum mau mendefinisikan Grip itu sebenarnya aktivitasnya seperti apa ya Pak Sunan? Karena kemudian kan per hari ini masyarakat kemudian bisa melihat atau bisa mengkonotasikan Grip Jaya itu memang seperti preman berkedok ormas. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Perlu diketahui juga kalau bicara ormas, saya pribadi juga anggota dari Pemuda Pancasila ya, yang dimana saya tahu betul ormas-ormas yang berdiri terdaftar dan besar di Republik ini tentunya tidak asal-asalan dalam membangun satu visi dan misi organisasi. Yang pasti tidak ada organisasi masyarakat khususnya organisasi yang saya naungi di Pemuda Pancasila maupun yang sepengetahuan saya, yaitu yang dipimpin oleh klien saya, Pak Hercules, itu menyuruh, mengarahkan untuk anggotanya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Itu sudah pasti tidak ada. Bahkan yang ada di organisasi itu biasanya setahu saya dan memang sudah disosialisasikan adalah bagaimana bisa membantu masyarakat seperti ketika ada bencana alam, musibah, banjir, gempa bumi, lalu juga misalnya ada kayak kemarin ya, ada contoh ada orang yang meninggal membutuhkan bantuan gitu kan, mungkin juga bisa menggunakan jasa-jasa daripada ormas-ormas untuk membantu kelancaran sampai dengan proses pemakaman misalnya ya. Lalu juga ada orang, itu tadi, ini kan ahli waris yang infonya datang ke kantor Grip ya, yang minta tolong bahwa mengaku atau merasa dizolimi ya, ada hak-haknya yang diserobot kan begitu. Jadi itu tadi, ini kerja yang harus betul-betul serius dari pihak penyidik sehingga tidak ada siapapun yang menjadi korban atau yang terzolimi, itu menurut saya. Tapi menurut Anda memang bisa diberikan jaminan bahwa dari klien Anda tidak pernah ada perintah bahwa aktivitas Grip itu memang melakukan aksi-aksi seperti yang kemudian kemarin akhirnya 11 orang itu ditangkap ya Pak Sunan? Iya, itu dapat saya pastikan karena memang beliau juga sudah menyampaikan kalau memang di lapangan faktanya ada mungkin ya anggotanya berbuat pelanggaran hukum, ya itu kan mungkin dikarenakan masalah perut ya, atau mungkin masalah pekerjaan, ya itu tentunya Pak Hercules sendiri juga mendukung pihak penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau untuk kasus yang lahan BMKG ini artinya memang dari Pak Hercules belum ada perintah untuk pendampingan hukum ya berarti Pak Sunan? Belum ada. Oke. Baik, pemirsa sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak pernyataan dari Nusron Wahid berikut ini. Akan mengecek tentang status tanah tersebut, apalagi ini menyangkut BMN, barang milik negara. Barang milik negara itu selama masih tercatat di dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, itu masuk BMN.
apakah sudah disertifikatkan apa belum. Selama masih tercatat dalam DJKN, itu kami akan anggap sebagai itu adalah BMN, barang milik negara. Kalau kemudian ada yang mengklaim itu ahli waris, kami akan cek warkahnya kayak apa. Arsip di dalam tanah itu ada warkahnya. Karena itu saya terima kasih sekali akan kami cek masalah ini. Secepatnya akan kami info lebih lanjut. Dan ini pola-pola semacam ini, proses pendudukan seperti ini, oleh ormas apapun dan oleh siapapun tidak boleh. Apalagi itu menyangkut BMN atau barang milik negara. Menyangkut kepemilikan orang lain pun nggak boleh. Kalau toh ingin mengatakan ini ya harus lewat pengadilan terlebih dahulu. Nah, kalau enggak ya lewat mediasi dulu, baru kemudian lewat pengadilan. Nggak boleh asal main terabas begitu saja. Itu lahan kosong. Kita juga kurang tahu antara BMKG dan ahli waris. Nah, tiba-tiba belakangan ini yang selama ini kita... Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau tadi kita mendengarkan penjelasan Pak Sunan, kemudian saya jadi punya pertanyaan ke Bapak dengan pengalaman Bapak biasanya menghadapi masalah-masalah seperti ini. Bagaimana sebenarnya menarik batas antara mana yang ormas beneran dan ormas yang kemudian sebenarnya kegiatannya tuh sebenarnya premanisme, tetapi kemudian memang karena berlabel ormas seolah-olah memang ketika ada kasus mereka tinggal bilang bahwa itu oknum begitu. Ya, seperti tadi saya katakan dari awal ya, preman itu tadinya orang yang biasa-biasa, yang perorangan kelompok, kemudian maunya bebas sendiri, terus bebas sehingga ini. Tapi kemudian di belakangan ini setelah masa reformasi kan banyak LSM timbul, itu ormas dan LSM ini dibedakan ya. Kalau ormas itu terdaftar punya izin badan hukum dan sebagainya. Kalau LSM itu setahu saya cuma perkumpulan gitu aja, saya nggak begitu paham itu gitunya. Tapi begini, gara-gara dulu preman-preman yang perorangan itu sukses dibiarkan gitu, maka yang ini ormas-ormas ataupun LSM itu ngaku itu tadi, menggunakan itu tadi. Oke. Ada yang premannya ngaku LSM, ada yang LSM-nya kemudian niru kegiatan preman kayak gitu. Itu yang terjadi, termasuk juga ormas. Nah, coba tolong tadi. Ditahan di lahan tadi kan tertulis ini tanah ini di bawah ini. Dengan vulgarnya kan itu kan menunjukkan saya dari ormas ini. Itu kan menunjukkan bahwa dia itu berani berbuat gitu ya, walaupun belum ngecek kenyataannya itu siapa punya. Tapi alasannya kan untuk apa? Untuk mencari makan yang halal kayak gitu. Tapi kemudian kan ada orang datang langsung aja diinikan. Makanya itu untuk menghindari yang kayak gitu ya. Dan sekarang kalau ketangkap sih, wah itu oknum. Tidak ada perintah dari pimpinan kan gitu. Nah, makanya itu ini saya kira untuk pembelajaran lah ke depan mengenai masalah premanisme, ormas yang berkedok ormas dan sebagainya itu. Mulai sekarang kita tata ya. Tadi saya senang kalau mendengar daripada Pak Hercules sudah saya juga kan tadi kan. Saya tidak akan merintahkan anggotanya yang salah. Kalau ada anggota salah, saya silahkan tindak gitu ya. Itu mudah-mudahan ini dipahami oleh anggota Seluruh GRIP anggota semua ormas, itu. ya. Tahulah Ya. bahwa sekarang Pak Hercules bukan seperti yang dulu loh. Kalau kemarin kita ya, menurut pemahaman saya, itu ada kekeliruan pemahaman. Contohnya aja kemarin. Satu tokoh di Depok itu mau ditangkap, anak buahnya langsung ngeroyok, langsung bakar mobil itu. Iya, bakar itu mobil kan polisi, pemahaman ya. yang keliru tuh, pemahaman yang keliru bahwa dia itu membelain temennya, walaupun temannya itu kayak apa, malah dia berbuat anarkis. Dipikirnya itu nggak akan ditindak kan. Nah sekarang gara-gara itu kemudian kan ada operasi sekarang. Sekarang yang kecil-kecil pun yang preman cuman malakin cuman 500, 1000 itu tangkepin semua kan itu. Ya. Termasuk sampai yang gede yang di Cilegon kemarin itu. Nah ini pembelajaran ya, mudah-mudahan ini pesan saya sama GRIP ini ya, mumpung ada kuasa hukumnya itu. Tolong sampaikan pada advokat yang di bawah-bawahnya itu, di drill. Kamu kalau mau backingi tanah ini, cek dulu kebenarannya itu. Ya gitu, harusnya cek dulu kebenarannya, minta surat kuasa. Ceknya kemana? Ke BPN. Kalau udah clear, baru kita berani. Dan kita lapor kepada polisi, Pak, saya nungguin tanah ini, gitu. Oke. Kalau memang konsekuen ya itu, jangan cuma pura-pura baik, tapi kalau ada yang di bawah masih menyuruh. Oke. Satu lagi pesan saya mungkin ya, harusnya pimpinan inilah ormas ini yang terus menggemborkan ke bawahnya, hati-hati loh, kamu kok melanggar tak copot dari keanggotaanku. Oke. Barangkali itu bisa menambah
edukasi ya. Oke, untuk coba mereka. Pak Sunan kita tanyakan. Pak Sunan, ada tidak mungkin himbauan dari Pak Hercules bahwa ada semacam mekanisme kontrol ya di dalam grip itu sehingga orang-orang di bawah itu tidak bisa kemudian melakukan aksi premanisme yang akan mencederai nama ormas itu? Iya, sudah kemarin kan begitu sedang setelah terjadinya peristiwa yang di Depok itu, klien kami Pak Hercules mengumpulkan anggota-anggota Grip Jaya dan menyampaikan di situ bahwa terutama ketua umum tidak membenarkan lah peristiwa tersebut, ya, terutama dan apalagi kebetulan memang mereka bisa dibuktikan bukan anggotanya daripada Grip gitu ya. Dan juga di situ disampaikan kemarin di hadapan kita semua bahwa apa yang diperbuat ya oleh seseorang, walaupun dia menggunakan seragam ataupun dia menggunakan ormas, selama itu melakukan pelanggaran pidana dan tidak tidak diperintah oleh pimpinannya, maka itu akan menjadi tanggung jawab pribadi gitu. Sudah disampaikan kemarin. Oke, baik. Terakhir mungkin saya ke Pak Arianto lagi, bagaimana caranya agar kesadaran ini tidak musiman, Pak? Ini kan kadang-kadang musiman ya, hanya karena saat ini memang polisi sedang gencar-gencarnya memberantas premanisme. Mungkin nanti 2-3 bulan lagi kita sudah lupa akan ada lagi kasus-kasus seperti ini. Saya perlu tegaskan ya bahwa operasi ini, penegakan hukum ini yang secara serentak ini hanya bisa meredam maraknya preman. Tapi kalau untuk memberantas preman secara sampai akar-akarnya itu paling sedikit ada 5 strategi, Mbak. Oke, apa tuh? Strategi yang pertama adalah menghilangkan akarnya. Akarnya itu adalah apa? Sulitnya job, kemudian ini apa? Sehingga sangat menarik nih apa? Lebih sulit dan itu PR pemerintah ya berarti Pak. Ini makanya inilah seharusnya ini kewajiban pemerintah untuk menyediakan ini. Yang kedua, strategi yang kedua adalah pembinaan. Pembinaan itu adalah membina supaya tidak ada orang niatnya tertarik untuk ikut-ikutan preman. Contohnya, yang calon preman susah soal pekerjaan dikasih pembinaan, jangan sampai kamu ikut-ikutan. Termasuk juga mantan preman. Mantan preman yang sudah sadar itu dikasih bimbingan, kasih pekerjaan sehingga dia tidak balik lagi preman. Itu kalau pembinaan itu sasarannya pada niat ya. Kemudian pencegahan. Pencegahan itu bisa dilakukan oleh aparat maupun oleh masyarakat. Pencegahan adalah kalau aparat penjagaan, patroli dan sebagainya. Kalau masyarakat mengadakan pos-pos itu yang mengimbangi preman itu gitu. Yang ketiga baru penegakan hukum itu tadi. Nah, penegakan hukum itu tadi ya ada 3 tahap. Kalau kondisinya landai biasa pakai kegiatan rutin. Tapi kalau agak meningkat sedikit pakai kegiatan yang ditingkatkan. Jadi fokus. Terakhir pakai operasi ini tadi. Nah, yang terakhir adalah koordinasi. Koordinasi dari semua instansi yang berkaitan dengan preman. Contohnya polisi, BPN kalau itu masalahnya, terus kemudian Kemdagri, terus Pamong Desa dan Babinsa dan sebagainya itu koordinasi dalam rangka mengantisipasi preman itu supaya tidak ini. Operasi ini bagus ya sekarang ya. Karena yang tadinya muncak, wah kelihatan orang kan dengan gagah berani preman, sekarang pasti udah tiarap. Tapi setelah operasi itu ada batasnya. Bisa 1 bulan, 2 bulan, tapi nggak akan mungkin sepanjang tahun. Nah, nanti kalau operasi ini sudah selesai, harus dilanjutkan dengan masing-masing itu tadi semua melakukan anunya. Harus dilaksanakan. Iya, melaksanakan kewajibannya masing-masing. Dan rakyat ini dengan adanya operasi ini kan berani lapor. Nah, itu terus dibina terus dan kemudian diyakinkan kalau lapor dilindungi. Nah, gitu. Hanya dengan gitu maka nanti preman akan terkendali lah. Kalau berantas semuanya nggak bisa selama manusia itu masih susah nyari kerjaan. Apalagi di tahun ini ya Pak dengan gelombang PHK yang sangat besar, memang itu mungkin harus lebih diperketat lagi. Terima kasih Pak Arianto untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pak Sunan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Tasya Lutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.